Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rehan Pasya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu alat teodolit. Oke teman-teman, langsung saja ya ke pengenalannya. Nah, apa itu teodolit teman-teman? Teodolit adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan tingkat ketelitian tinggi. Teodolit terdiri dari teleskop kecil yang dapat diputar pada dua sumbu, horizontal dan vertikal teman-teman, serta dilengkapi dengan skala pengukuran tentunya. Sejarah teodolit sendiri sudah ada sejak abad ke-16, di mana alat ini menjadi pengembangan dari instrumen navigasi dan astronomi. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan teknologi teodolit semakin disempurnakan dari versi manual hingga versi digital. Hingga saat ini, meski sudah ada alat modern seperti total station, teodolit tetap menjadi alat dasar yang diajarkan dalam ilmu survei dan geodesi. Nah, untuk fungsi teodolit tersendiri, fungsi utama teodolit adalah untuk mengukur sudut, baik horizontal maupun vertikal. Namun lebih dari itu, teodolit memiliki beragam fungsi, yaitu teman-teman yang pertama, mengukur sudut horizontal. Fungsi dasar teodolit adalah menentukan besar sudut dalam arah horizontal, misalnya untuk menentukan arah garis atau sudut bangunan. Yang kedua, mengukur sudut vertikal. Teodolit dapat digunakan untuk mengukur sudut ketinggian atau kemiringan suatu objek. Yang ketiga, menentukan elevasi. Yang keempat, pemetaan dan survei lahan. Dan yang kelima, aplikasi konstruksi. Oke teman-teman, untuk penjelasan fungsi dari teodolit. Mengukur sudut horizontal, menentukan arah garis di bidang datar. Yang kedua, mengukur sudut vertikal, mengukur kemiringan dan ketinggian objek. Yang ketiga, menentukan elevasi, membantu mengetahui beda tinggi dan titik. Yang keempat, pemetaan lahan digunakan dalam survei topografi. Yang kelima, aplikasi konstruksi, menentukan sudut bangunan dan garis lurus. Nah, untuk cara kerja teodolit, yang pertama, penempatan alat teman-teman. Teodolit ditempatkan di atas tripod yang stabil atau statif ya teman-teman. Lalu disetel menggunakan nipo tabung agar posisi alat benar-benar horizontal. Nipo tabung tuh yang berbentuk seperti apa ya, lingkaran teman-teman, yang harus kalian tempatkan gelembung lingkaran itu di tengah-tengah agar stabil ya teman-teman, agar ya intinya biar ya intinya stabil ya teman-teman. Yang kedua, pengamatan. Operator mengarahkan teleskop ke titik yang diinginkan, baik untuk pengukuran sudut horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, pembacaan skala. Skala horizontal dan vertikal dibaca melalui lensa khusus untuk mengetahui besar sudut. Yang keempat, perhitungan. Data sudut kemudian diolah misalnya dengan metode triangulasi atau trigonometri untuk menentukan jarak maupun ketinggian objek. Jenis-jenis teodolit. Secara umum, teodolit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu teodolit manual dan kedua teodolit digital. Nah, teman-teman, untuk cara membaca teodolit, baca sudut horizontal dengan mengarahkan teleskop ke titik referensi, lalu memutar titik kedua dan membaca skala horizontal. Yang kedua, baca sudut vertikal dengan menaikkan atau menurunkan teleskop hingga sejajar dengan titik objek, lalu membaca skala vertikal. Yang ketiga, gunakan metode ulang untuk mengurangi kesalahan. Biasanya pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Nah, teman-teman, tentunya kalian penasaran dengan seperti apa alat teodolit itu. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Tuh, berbagai merek, berbagai juga bentuknya, tetapi secara garis besar ya intinya di tengah-tengah tuh ada teleskop untuk menzoom atau melihat. Maaf teman-teman, nah segini mungkin ya. Tuh, ini contoh dari para teodolit ya. Kalian bisa lihat sendiri, ketahui sendiri. Nah, untuk cara mengukur jarak tinggi itu seperti ini teman-teman. Beda tinggi dihitung dari sudut vertikal dan pembacaan rambu. Langkah-langkah yang pertama, teodolit di titik A, tinggi alat sama dengan HI. Yang kedua, rambu di titik B, bacaan benang tengah atau BT. Yang ketiga, catatan sudut vertikal, sudut elevasi plus atau depresi min. Hitung beda tinggi dengan H sama dengan D tangan A tambah HI kurangi BT. Keterangan D itu jarak datar ya teman-teman. Yang A itu apa tuh sudut vertikal, yang HI tinggi alat, dan BT bacaan benang tengah. Jika kalian melakukan praktek teodolit teman-teman, jika kalian sedang meneleskop, kalian akan mengetahui bacaan benang tengahnya di tengah ya, di tengah-tengahnya. Contohnya yang D sama dengan 40 meter, sudut vertikalnya A sama dengan 2 derajat teman-teman, tinggi alat 1,50 dan BT nya 1,80. Artinya titik B lebih tinggi 1,10 meter dari titik A. Nah, catatan penting teman-teman, teodolit lebih akurat untuk sudut, jarak, dan beda tinggi, bersifat tidak langsung. Untuk pengukuran tinggi yang presisi, gunakan waterpass.
Pastikan alat benar-benar rata, rambut tegak, pembacaan benang tepat. Mungkin cukup sekian pengenalan alat teodolit dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pasya Gipari dengan NIM 2401185. Di sini saya akan memperlihatkan cara menggunakan teodolit atau menyantrik. Nah, oke teman-teman, yang pertama kalian tentukan titik batuknya, kedua kalian buka statiknya. Walau jumpa di Mas. Dan setelah itu kalian lihat di sebelah sini, sudah di sebelah kanan. Pakai kaki pun. Mas, pause lah mas, Tengah itu banyak. Nah, setelah dirasa udah cukup tengah centering, tinggal kalian tentukan niponnya untuk masuk ke dalam lingkaran teman-teman. Caranya dengan cara seperti ini. Nah. Coba mas perlihatkan niponnya mas. Pakai kiap. Nah, jika dirasa niponnya udah di dekat tengah, kalian bisa pakai kiap untuk mengakuratkan di tengah-tengah lingkaran. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lihat lagi untuk centeringnya. Nah, jika dirasa kalian belum menemukan centering yang kalian ke sebelah kiri. Oke teman-teman, dan ini centeringnya sudah di tengah-tengah ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.